Bahan bakar minyak subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan harganya dan diperuntukkan untuk konsumen pengguna tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah biosolar dan pertalite. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting mengatakan, konsumen pengguna solar subsidi telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Untuk solar bisa dilihat dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, jelasnya, saat dihubungi kompas.com, Minggu, 28 Agustus 2022. Sementara itu, konsumen pengguna pertalite akan ditentukan dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yang saat ini dalam tahap penerbitan. Pertalite nanti akan ditentukan dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kata Irto. Lantas, kendaraan apa saja yang berhak menggunakan solar subsidi? Kriteria kendaraan yang boleh menggunakan solar subsidi tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Bukan sekadar kendaraan, lampiran Perpres tersebut juga menyebut sejumlah kriteria lain yang dapat mengonsumsi solar subsidi. Berikut sejumlah kriteria yang boleh menggunakan solar subsidi. Transportasi darat. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 buah. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum, antara lain mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Transportasi air. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh warga negara Indonesia, atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum atau perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari lurah, kepala desa, atau kepala SKPD kabupaten atau kota yang membidangi transportasi. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat atau perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur. Usaha perikanan. Nelayan Indonesia dengan kapal ukuran maksimum 30 gigaton, dan terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang membidangi perikanan. Serta, dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi, Kabupaten, Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten atau Kota yang membidangi perikanan. Usaha mikro. Usaha mikro meliputi mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten atau Kota yang membidangi usaha mikro. Usaha pertanian. Petani, kelompok tani, usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian, yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 hektar, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian. Pembelian bagi kriteria tersebut, dengan verifikasi dan rekomendasi dari lurah, kepala desa, atau kepala SKPD Kabupaten atau Kota yang membidangi pertanian. Pelayanan umum. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten atau Kota yang membidanginya. Panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten atau Kota yang membidanginya.
rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD kabupaten atau kota yang membidanginya.